lagi dengan gue Bayu Semera. Nah, buat teman-teman yang nungguin channel YouTube gue dari kemarin, sekarang kita kayaknya lebih pengen ngobrol-ngobrol soal komunitas di futsal atau soccer, dan bersama teman gue kali ini, Leonardo. Baik. Ini sahabat gue dari lama nih. Jadi hampir setengah umur gue temenan sama dia. Bener gak sih? Dari Tanah Menteng ya? Iya, kita sekarang nih sama-sama 35. Kita Enggak lah, lu gue masih 34, gila lu. Oh iya. Tapi kan tahun ini 35 loh. Iya, Maret sih. Maret ya, tahun ini Maret. Jadi gue beda sebulan doang sama dia. Februari ya? Februari gue. Oh iya, dikit lagi. Sama-sama 87, kelahiran dia Maret, gue Februari. Terus ini gue seneng banget kedatangan sama salah satu founder dari bola satukan kita juga. Kita dulu punya bola satukan kita tuh lumayan banyak ya. Maksudnya foundernya. Iya, ada 6 ya maksudnya? 6 lah, 6. Tapi sekarang tinggal Nardo sendirian yang ada di bola satukan kita. Bola satukan kita tuh komunitas gua pertama. Itu gua pertama juga loh. Yes, sama gue juga pertama. Pertama ya? Sampai dari situ tuh mulai tuh ada Nitro. Iya, banyak tuh. Mulai tuh kita bikin banyak. Kita bikin banyak, dan tapi kita bukan founder di situ. Bukan. Kita ikut main di situ aja ya. Ada manajemennya juga lah, masuk manajemen di situ juga gitu. Oh iya, ngurusin juga ya. Karena kan mereka juga pasti nanya-nanya kan, nih bangun komunitas gimana sih caranya. Ya udah, kita karena kita yang kita punya pengalaman di bola satuan kita, jadi ya sharing lah gitu. Udah hampir kurang lebih 7 tahun ya, Doi. Bola satuan kita lebih lagi lah. Bentar. Iya. Lebih lah, ada kali 9 tahun, Bay. Iya, 9 tahun. Dari Ada 9 tahun. BSK. Gila, udah lama banget sih itu. Kita pertama bikinnya waktu futsal itu kan, yang di mana? Di Hanggar bikin futsal. Jadi ini temen gue udah lama lah. By the way, sehat ya Le. Wah, Tapi kemarin sehat. gue sempet denger lu sakit ya. Itu apa? Kena COVID juga ya? Oh iya, kena COVID gue. Sama alumni COVID itu udah kita ya. berapa lama? S1 COVID berarti? S1 bro. S1 dong lu. Jangan S2, jangan sampai S1. Alumni lah. Alumni. Jadi kita temenan tuh udah lama, kita udah paling tau lah karakter Ambon manisnya ini satu. Ini mungkin salah satu temen gua Ambon, tapi paling Kalem. paling baik. Tapi kalau udah marah makan orang, bos. Kalau udah marah makan orang. Itu namanya alam lo, Boy. Apa tuh? Ambon lapar makan orang. Jadi temen-temen tuh kemarin pada ada yang nanya sih, awalnya kalau gua kenal dia tuh pertama Taman Menteng sama ya? Taman Menteng kita kan. Boy, dulu gue pengen dipukulin boy sama dia boy. Galak banget dulu dia. Belum kenal tuh ya? Belum kenal. Ceritain dong sama temen-temen tapi gini, gue tuh pertama kali kenal Bayu itu pas lagi main futsal di Taman Menteng. Dulu gue waktu di Taman Menteng, mungkin teman-teman di sini tahu lah zaman Taman Menteng dulu futsal. Kalau masih patungan 10.000, 10 tim berarti satu kali main, satu kali cup ya, 100.000. Nah sedangkan itu main tuh bisa sampai 10 kali. Kalau timnya kuat itu dalam satu hari lu bisa bawa 1 juta. Zaman dulu itu 15 tahun yang lalu. Iya, kalau duit 1 juta gede banget itu kan. Iya. Terus gue punya tim futsal namanya Menteng Futsal. Di Menteng Futsal itu tuh tim gue cukup unbeaten lah di situ kan. Buset. Masuklah dia nih. Lu ya, pas Iya. paketan lu ya. Lu siapa lagi? Obi. Kalau Arab kan di Monas. Dia. Lu Obi siapa lagi ya? Pokoknya paketan lu lah. Lupa lah, pokoknya paketan gue dah tuh. Masuklah nih paketan dia kan. Heboh nih, tim gue kalah. Kesal berapa kali itu di final kan. Terakhir gue ankle. Parah ankle gue pertama kali ankle sama dia. Kira sama gue? Sama lu kan ankle. Masa Lu sih? kan masih botak. Oh iya, masih botak gue. Besokannya berapa hari kemudian gue ke Menteng kan. Ketemu lu kan, gue lagi jalan Pengen lagi makan situ. gue bos. Enggak lah, gila lu. Pengen haru gitu. Pengen makan gue. Tapi itulah intinya sepak bola ya. Kita nggak bisa tahu dapat temen dari mana gitu. Gue kenal Bayu itu dari hal yang notabene tuh nggak baik gitu loh. Main bola kasar, hampir berantem. Tapi lihat sekarang udah kayak sahabat, udah kayak tahu. 15 tahun temenan, gila. Kena ankle itu sama gua, gara-gara tuh dia pengen makan gua gocek ankle sendiri, bener gak sih? Iya. Iya. Betul banget itu, betul. Akhirnya udah pas ankle, lu datang lagi kan? Berapa hari kemudian itu lo lagi main tuh. Lagi main gua, nyariin gua dia. Kagak, gue gak nyariin lu. Oh, iya? Gue karena biasa tamen, gue jalan waktu itu. Males di rumah. Ketemu sama lu negor gue duluan. Oh, iya. Mulai dari situ tuh kayak yang tadi gue pikir anjing, Bayu nih si Tengil, negor kan ngobrol lu gimana sih? Oh ternyata orangnya beda gitu kan. Ya udah mulai sih temenan, tukar BBM-an dulu. Oh masih ada BBM dulu, pertama awal BBM ya? Tukar BBM-an nih Bay, nanti kita main apa namanya, yang futsal bareng. Turnamen gereja. Aduh. Turnamen gereja. Aduh itu lucu banget sih turnamen gereja.
Jadi gue diajak, dia kan muslim, Nado kan non muslim, jadi diajak turnamen. Cerita dulu ceritanya Jo. Jadi gini, dulu tuh zamannya gue tuh mungkin yang sekarang tahu kenapa dulu tim gue tuh juara mulu ya, salah satunya ada dia. Jadi dulu turnamen gereja kan, waktu zamannya gue tuh turnamen gereja tuh cukup hype gitu kan, antar GPIB dulu. Nah, gue punya gereja baru, terus gue disuruh cari pemain kan, GB Rock waktu itu ya. Cari pemain, gue ajak Bayu. Gue pikir kan ya nggak ada yang kenal Bayu ini kan, mainlah nih. Masuklah Bayu nih main di gereja gue, karena memang nggak ada yang kenal Bayu gitu. Pas lagi turnamen gereja itu ya? Karena memang nggak ada yang kenal Bayu kan. Tiba-tiba pas main, pas final kalau nggak salah ya. Pas final. Ada Rossi lewat. Rossi sama Rossi. Jadi pas final itu kan semua nggak ada yang tahu. Memang ada beberapa orang yang curiga Bayu itu non Kristen gitu kan. Cuma kan nggak bisa dibuktikan gitu kan. Pas main, pas final, ada satu momen di mana Bayu nendang, nggak gol, dia teriak Astagfirullahaladzim, dan gue yang bingung di situ. Wah, baik ya sampai tahu nih baik. Di situ turnamen gereja Bayu main. Kita juara tapi di situ ya. Juara di situ. Tapi lu sempat dicecer kan? Sempat dicecer gua, tapi kan ya udah dia kelar gitu. Wah, zaman dulu mah lucu banget lah kayak gitu. Itu lucu-lucu lah. Kita perjalanan kita tuh ya kalau kita dulu nggak mikirin ada cewek sih, belum ada ya waktu itu ya. Belum. Udah tiap hari tuh kayak Tapi lo nggak putih dari dulu, Boy. Dari dulu. Gila. Sama pacar gue tuh dari dulu udah lama. Iya. Dari futsalisme ya kita. Iya, yang lo cerita itu udah lama banget. Lama banget sih, 2000. Iya, berarti Taman Menteng masih juga 2007. 2007 lah, itu kurang lebih 2007. Udah seru banget. Akhirnya kita pas lagi bikin bola satu kita tuh awalnya pas abis main futsal ya, kita ya. Memang saat itu ada momen. Oh iya, Ramadan. Bukan Ramadan. Indonesia di-ban sama FIFA. Oh iya bener. Indonesia waktu itu PSSI-nya bolanya vakum ya. Di-ban lah itu. Terus kita bingung kan, wah mau nonton bola nggak ada bola, nonton liga nggak ada liga gitu kan. Akhirnya kita main futsal terus tuh. Pada suatu kita bikin bulan puasa waktu itu ya, Iya, bulan puasa kita main futsal, terus itu habis bulan puasa kita rencana mau sahur. Iya, mau sahur. Makan sahur bareng. Iya, di tempat dulu. Iya, makanya dong kita mau sahur bareng. Terus lah misalnya kita mau bikin apa ya enak ya biar bisa ada sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya kayak berbagi di bulan Ramadan. Terus banyak teman-teman yang ngasih jersey atau ngasih tahu kita bikin ini nih sahur on the road. Iya, tapi gue nggak setuju tuh bang pas sahur on the road. Karena cukup jelek namanya dulu sahur. Iya, sahur on the road tuh suka yang tawuran kayak gitu. Akhirnya kita mutusin untuk berbagi pada saat buka puasa ya, sama anak yatim, sama teman-teman futsal, sama selebriti juga. Akhirnya tercetuslah bola satukan kita itu dari situnya tuh ya. Tapi kita tuh ngomongin bola satukan kita tuh lumayan ini baik untuk namanya itu ya. Iya. Dari nama sama jargon itu lama loh kita mikir. Kita tuh ada tuh. Apa yang namanya kita komunitasnya apa ya? Jargonnya sih lebih ke jargon sih. Tapi itu baik sampai Mas Bambang pernah ngomong. Mas Bambang sama siapa ya? Bambang kalau salah ini. Kalau ini jargonnya bagus. Iya. Jargonnya bagus. Apapun sukumu, apapun agamamu, Indonesia tetap Garuda. Karena bola satukan kita. Terus itu tuh jargonnya yang bikin meledak gitu tuh. Awal-awal kita donasi ya Do ya. Donasi sampai waktu itu donasi itu sempat viral gara-gara lo ingat gak sih yang kita bikin donasi di waktu itu pet. Oh, mas zamannya pet. Oh iya, zamannya pet. Akhirnya pet itu penuh banget pet gara-gara tek-tekan dan juga ada yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju itu dari wilayah mana lah nggak gue sebutin di sini. Akhirnya ribut Do di situ sama followers pet yang bawah-bawahnya. Lo kalau nggak mau nyumbang nggak apa-apa, nggak usah gini. Akhirnya ribut tuh, diserang semua. Gue tahu itu. Akhirnya ya udahlah gue putusin untuk hapus tuh pet postingannya gue hapus biar nggak lanjut kan, biar nggak panjang. Dan dari situ tuh alhamdulillah syukur puji Tuhan itu kekumpul dana kita ya. Iya. Karena memang mesti ada satu trigger banyak. Ini apa sih biar orang tahu gitu. Iya. Ini apa sih akhirnya kepo kan. Di
satu orang kepo itu, oh ini acara sosial dulu. Ada yang mau nyumbang, ada udah gue support ini, gue support ini. Dari makanan, merchandise, materi, terus lapangan, MC segala macam. Dulu awal-awal MC-nya gini gue ya. Dulu. Iya, masih bini sama Roji dulu. Sama Rozi dulu. Sama Ali ya. Rozi juga tuh, pecetusnya juga tuh. Kita rame waktu itu. Wah, seru banget. Foundernya ada berapa ya? Lu, gua, Raka, Rahmat, Alting, Isan, Ziad. Hampir bertujuh, tapi yang lebih aktif tuh 5. Iksan sama Raka tuh gak terlalu aktif. Iya, Iksan sama Raka. Iya benar. Terus ya keluarlah satu-satu karena mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Sisalah terakhir gue berdua. Nah, karena kemarin itu gue jarang banget datang situ, gue ya menunjuk Bung Nardo ini untuk udah itu sebenarnya lo yang megang yang di situ. Lanjutin. Karena memang jaraknya dari sini ke sana tuh gue juga lumayan tektoknya itu lumayan jauh. Dulu kan kita sempat dari futsal ke mini soccer kan. Mini soccer dulu tuh awalnya belum ada bikin soccer mini soccer. Udah kita tuh cuman ya komunitas itu cuman buat amal itu aja udah. Akhirnya yang nyetusin tuh kita bareng-bareng ya itu biasanya. Lebih ke Nardo sih sebenarnya. Dulu kita cuma acara sosial doang, Bay. Iya, acara sosial doang. Dia cuma bikin acara sosial doang. Terus akhirnya main futsal ya udah, dari main futsal itu tuh. Ya udah kita bikinnya komunitas sekalian gitu loh. Bikin deh tuh sekalian. Komunitas lumayan legend juga lah. Nah, tapi harus diakui, Bay. Bola satukan kita ini salah satu apa ya namanya? Pioneer untuk komunitas mabar lah ya. Di Jakarta lah. Di Jakarta khususnya ya. Sekarang gila udah banyak banget, Bang. Banyak banget, namanya komunitas banyak banget. Ya kita dari 2009 tahun. Ya sekarang orang juga lihat gitu loh, oh ini ada komunitas seperti ini gitu. Jadi itu ya wadah juga sih buat teman-teman yang pengen main. Tapi kadang-kadang kan gini, lo pengen main pada saat dulu tuh, tapi nggak ada temen. Pengen main nggak ada kiper. Gue paling nggak suka tuh kalau main nggak ada kiper tuh. Sama terus pengen main nggak ada temen, nggak ada kiper, terus bajunya compang-camping. Iya, benci banget kayak gitu. Terus akhirnya kita bikinin yang benar-benar berkonsep lah ya. Bersatukan kita itu benar-benar berkonsep. Tapi sempat kan dulu kan kita masih compang-camping juga dulu. Sebelum ada jersey lah ya. Jersey belum kayak sekarang lah. Iya, jersey bahan jersey juga jelek banget dulu kan, berat. Kadang kalau udah dipakai 5-10 kali bau. Kadang-kadang copot itu lucu banget sih emang, tapi proses lah ya. Proses akhirnya sekarang masih bisa bertahan, bola satuan kita masih eksis. Kemarin juga habis ngadain cup sampai ke final, itu seru banget sih. Gue kemarin datang dan itu gue nyaksiin sendiri. Dan itu memang anak-anak yang baru gitu loh, yang memang gue nggak tahu mereka juga kenal gue juga apa enggak, gue juga nggak tahu, tapi gue rasa ya itu anak-anak baru, tapi cuma beberapa lah yang tahu lah gitu. Tapi di bawah naungan Ibu Nardo ini kemarin, aduh anjir keren, tambah keren sekarang, syukurlah gitu loh. Walaupun kita ada juga dulu kita ya kelas-kelasnya juga ada, tapi dari kelas-kelas itu, dari ribut-ribut itu yang nyatuin kita sebenarnya, karena tuh ada beberapa agama lah ya. Kita di situ tuh ada yang agamanya Katolik, Protestan, semua. Bahkan waktu itu ingat ya, waktu itu kita punya sisa uang dari acara. Kita bagi-bagiin. Kita bagi-bagiin ke semua agama. Ke semua apa sih? Tempat ibadah. Rumah ibadah ya. Kita waktu itu lagi ada momen banjir di Kampung Melayu. Kampung Melayu, terus gua ke gereja. Lo ke gereja, gua ke masjid ya? Iya. Gua ke gereja, dia ke masjid. Terus gua ke wihara apa sih yang Hindu gitu? Wihara ya? Yang ada di belakang Palmerah tuh, pasar Palmerah. Sampai gua videoin, sampai bingung tuh orang. Kan di mobil gua kan ada ini ya, kayak tasbih gitu ya. Ini ngapain ini? Sampai yang situ ngapain ini? Akhirnya gua, ini ada kemarin kita bikin donasi Pak dari ini. Oh akhirnya bagus. Semoga itulah pokoknya didoain yang baik-baik lah semuanya. Didoain itu seru banget sih. Jadi ada kepuasan walaupun kayak dapetnya nggak banyak lah. Terus juga kita tahun berikutnya tuh ada sisa lagi berapa juta kita belanjain Carrefour. Iya, Carrefour kan kita bagi-bagiin itu banyak banget itu orang, sampai ini orang mau dagang apa gimana sih? Kita sampai berapa troli itu kan. Iya, kita bagi-bagiin. Itu sisa-sisanya itu seru-seru banget sih. Seru banget sih. Nah, dari situ tuh akhirnya tercetuslah beberapa komunitas-komunitas lain kan. Karena kita setelah kita bikin yang amal itu, kita ngadain juga beberapa fun futsal, fun mini soccer ya. Yang notabene di situ juga teman-teman
Ya, ibaratnya bola satukan kita itu adalah rumah pertama kali ya. Iya. Rumah pertama dan Betul, akhirnya mereka mana lu? Iya. Betul gitu mana. Bisa kemana-mana. Akhirnya banyak teman-teman yang bola satu kita yang dulu tuh bikin komunitas lagi lah ya. Karena waktu itu sering gue ngomong, ya lo harus punya komunitas lagi nih. Harus keluar dari situ. Harus keluar dari maksudnya ya. Tapi ingat rumah pertama lo di sini ya sering silaturahmi. Tapi masih kemarin tuh pas lagi teringat ada si Oji masih ada, terus juga teman-teman yang lain juga masih ada yang ada ini ya. Kita sampai di tengah-tengah jalanan lampu merah. Tapi itu loh hebatnya. Hebatnya gue gak bisa bilang hebatnya bola satukan kita ya. Gue bisa bilang hebatnya suatu komunitas. Let's say bola satukan kita. Di komunitas bola satukan kita ini baik. Ada foundernya dari Ketawa FC. Ketawa FC juga komunitas sepak bola sama futsal. Tapi awalnya kan bola satukan kita kan. Dia dari bola satukan kita juga. Terus dari situ ada founder dari kayak teman-teman dari Football Traveler. Terus ada dari mana ya? Banyak lah di komunitas gue ini nih. Ada yang dari Banyolan FC gitu. Jadi komunitas bola satukan kita ini nih di dalamnya ini nih banyak petinggi-petinggi yang punya komunitas juga gitu loh. Iya. Hebatnya di saat kita lagi bikin event, nah kita kompak tuh satu dengan yang lainnya itu. Let's say Ketawa FC bikin event gitu loh. Dia tuh anak BSK support, datang. Iya itu. Itulah hebatnya gunanya komunitas. Nah itu komunitas yang menurut gue positif ya. Karena memang masih banyak komunitas yang notabene ya lo tau lah gitu, karena banyak orang. Dia pengennya komunitas gue doang nih yang harus yang keren gitu. Keren, komunitas gue yang lebih oke lah. Sebenarnya sih nggak ada masalah, gue jujur ya. Gue di sini di bola satu kita udah bertahun-tahun, gue udah kenal karakter orang yang gimana, gue udah tahu gitu loh. Ya kan, lu datang komunitas gue ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba lo keluar bikin komunitas, nggak ada masalah gitu. Sampai akhirnya ada orang bikin komunitas yang ngerasa tadi lo bilang, gue pengen komunitas gue doang yang paling keren nih. Sebenarnya itu urusan lu, nggak ada masalah kayak gitu. Ya, yang kan? masalah itu ketika lu beranggapan komunitas lu paling keren dan lu menjelekan komunitas lain. Karena gini, ini buat teman-teman yang pengen punya komunitas, satu hal yang harus kalian pikirin adalah kalian harus nikmatin semua prosesnya. Serius. Kalian harus nikmatin semua proses. Karena apa? Kayak gue sama Bayu, kita dari bawah, benar-benar dari bawah. Kita nggak ngerti Bayu. Dari yang nyari duit nih buat donasi gimana, buat bikin acara sosial gimana. Kita panas-panasan, kita pergi ke rumahnya Andri Tani waktu itu, pergi ke rumahnya Runtuh Boy, kita minta jersey-nya sampai Marco Simic segala macam. Marco Simic gitu waktu itu. Marco Simic lo gila kasih jersey buat yang donasi. Beli tuh ini Mas Alwi. Mas Alwi Main Futsal. Pokoknya kalau Alwi semua dibeli. Beli donasinya kurang lebih hampir deh 20 juta dia doang itu. Dia doang sendiri, jersey siapa aja dapat. Itu dipajang tuh di Main Futsal. Dipajang di Main Futsal dipajang. Itu semua dari proses dari bawah tuh. Benar-benar kalau bangun komunitas. Jadi pas lo udah di atas, lo tuh bisa ngeliat ke bawah gitu loh. Lo bisa lihat prosesnya dulu, lo keringetan, teman-teman lo yang sama lo. Kayak gini ya ngomong komunitas. Akhirnya apa? Kalau lo mau show off sendiri, pasti lo mikir dua kali gitu. Pasti lo kalau mau ada apa, pasti lo bakal ngerangkul temen lo kalau komunitas dari bawah. Tapi kalau ada komunitas yang tiba-tiba, naik namanya. Kalian mesti dengar, cepat naik pasti bakal cepat turun. Setuju. Pasti, gue nggak perlu sebut komunitas apa aja, tapi itu banyak seperti itu. Wah heboh banget nih, wah komunitas ini keren, begini selebritisnya banyak, begini. Kita lihat nggak lama. Proses lagi kan. Karena di manajemen mereka itu nggak bisa nikmatin prosesnya. Iya betul. Pengen tiba-tiba kayak gini, tahunya wah enak nih dia nih. Tiba-tiba kayak ada donatur ngasih nih, gue ngasih nih buat komunitas ini 200 juta. Wah rame dong pasti dong. Rame tuh. Wow yang datang rame. Di saat orang ini cabut, nggak ada duitnya, mau tuh orang di situ. Nggak akan ada yang mau lah. Itulah salah komunitas seperti itu banyak kan. Karena kan sekarang komunitas itu kan ada juga yang cuma ikut-ikutan. Yes. Ini kan cuma bikin doang. Wah enak nih bola satukan kita. Wah enak nih bola bareng. Wah enak nih ini. Kita bikin yuk. Bro, bikin komunitas. Kalau lo bener-bener nggak, basic dulu deh. Basic lo tuh penikmat gak? Pecinta si bola itu sendiri gak? Gitu loh. Tapi kalau lo cuman, misalnya lo ya nggak suka bola, nggak suka ini ya lo bikin komunitas lo akan bingung. Atau lo hanya untuk cari nama. Lo numpang tenar dari komunitas itu karena yang datang ke komunitas itu sendiri menurut gua nggak cuma bermain. Mereka nggak cuma berlatih, mereka mengamati sambil juga mengcopy. Nah, tugas kita nih sebagai leader selanjutnya, selagi mereka berlatih, mengamati dan mengcopy, kita nih harus inovasi dong. Inovasi. Betul banget. Jadi mereka ngejar, kita sprint. Mereka ngejar, jadi kita yang nggak ketinggalan gitu. Ada juga yang langsung mengcopy. Dia nggak tahu nih, wah enak nih, kayaknya wah
cuan gitu. Karena gini yang datang ke komunitas itu gak cuman main ada yang cuman pengen main, pengen sehat, pengen foto-foto sama artisnya, ada juga yang kepo. Betul. Nah misalnya mereka udah bisa menghitung nih, wah gue patungan sekian, harga lapangan sekian, wasit sekian, ini sisanya kemana ya dari komunitas itu? Nah disitulah timbul pertanyaan-pertanyaan dan juga nanti akan timbul perpecahan yang ada. Yes. Di situ. Gue setuju. Gue sering banget gitu. Sering banget ya. Bung, ini kan patungan lapangan sekian, fotografer sekian, ya gini ini sekian, ini sisanya kemana ya? Lo kira komunitas nggak ada uang kas? sabar Nggak kan gitu kesel ngerti gitu. Gue sih menanggapi mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Mereka taunya tuh wah enak nih bikin kayak gini nih, ikut itu ya orang-orang yang ikut-ikutan doang gitu. Saat mereka menghitung tuh ya kadang-kadang ada dong kemarin gini. Jadi mereka belajarnya dari bola bareng. Yes. Bikin di copy banget berarti dong. Di copy dong. Itu tapi gue nggak masalah. Itu gue seneng berarti etis dulu dong. Apa yang gue tar dulu. Ini namanya kopi Baileys. Parah ini. Kopi susu. Serius. Enak. Ini gue serius rekomendasi banget. Waduh. Thank you. Asli enak. Jadi dia ikut main di bola bareng. Dia ngamatin, akhirnya bikin sendiri dong. Bikin sendiri. Akhirnya ini bertiga lah kurang lebih. Sering main nih. Bikin sendiri bertiga. Setelah itu, yaudah bikin sendiri akhirnya. Ngajak teman-teman dari si bola seru kita juga sering dong. Ada diajak dong. Pasti. Ada diajak. Tapi ini gue yang nggak sukanya adalah ngejelekin yang sebelumnya. Main di sini aja lebih puas, lebih enak, lebih murah misalnya kayak gitu. Nah, ketika mereka bikin ini, mereka ada yang danain. Ada yang danain. Let's say dikasih, misalnya kemarin gue denger kasihnya 50 juta. Gede dong. Futsal lagi. Gede lah. Tapi dia buat main katanya sepak bola. Bertiga ini gedebuk-gedebukan, pukul-pukulan. Siapa nih yang ambil? Siapa nih yang ngelola? Siapa nih yang ini nih? Pasti baik gitu. Itu pasti. Dia nggak tahu caranya untuk ngelola itu. Ya, gitu. Ibaratnya gini, mereka main ke gua tuh ibaratnya lo masih gua sebagai dosen akan ngasih lo 10 SKS. Pada saat lo baru dapat 3 SKS, lo udah menjadi dosen. Jadi lo harus pelajarin dulu 8 atau 9 SKS harusnya. Jadi lo bisa paham tuh bikin komunitas tuh nggak segampang itu. Akhirnya tiga-tiganya pecah. Berguru lagi kemarin cerita dan begini. Berguru ke lo lagi? Iya. Balik lagi ke lu? Ke bola bareng lagi dong. Itu lucu banget sih, sumpah. Gue pernah dengar istilah kayak gini, Pak. Apa yang tadi lo ngomong. Ada pegawai kerja di pabrik Coca-Cola. Dia tahu pabriknya seperti apa. Dia tahu rahasianya seperti apa. Tiba-tiba dia pindah ke Fanta. Setelah dia pindah ke Fanta, kira-kira gue tanya sama lo, apa yang dia pelajari? Apa yang dia amati? Pasti dia bakal bongkar semua apa yang di Coca-Cola dong. Pasti dong. Seperti itulah komunitas, Bang. Seperti itulah orang-orang, oknum ya kalau ngomong oknum. Oknum komunitas seperti itu. Dia di bola satuan kita misalnya gitu, atau di bola bareng gitu. Terus dia pindah, dia keluar nih ke komunitas lain. Pasti dia ngejelekin komunitas yang sebelumnya. Apa yang bisa dijual dari dia? Nggak ada, value-nya dia nggak ada. Selain ngejual namanya sebelumnya. Value sih. Balik lagi ke value di situ. Value itu penting banget sih. Jadi nggak gampang bro. Lo mau bikin komunitas dengan cara lo gitu, ya itu nggak gampang menurut gue. Nggak gampang. Kita tuh walaupun kita punya komunitas yang ini kita main di banyak komunitas gitu loh. Jadi ngerti karakternya. Dan kita tuh pelajarin. Kalaupun ada yang salah, kadang-kadang gue sering ngasih tahu dong sama komunitas itu. Contohnya, misalnya komunitas A tuh telat datangnya setengah jam, padahal dia bayar. Bro, kalau bisa jangan sampai telat, sayang jam lo. Kalau telat kayak gini kan lo jadi rugi. Nah, misalnya lo main jam 4 sampai jam 6, lo bilangnya ngetiknya jam setengah 4. Biar mereka pada on time, juga lo mereka on time. Oh iya gitu ya bang. Bro, kalau bisa kalau lo ada fotografer kayak gitu, lo kalau bisa lo punya jersey bro. Kalau misalnya tempat kami kayak gini, sayang menurut gua. Lu nggak fungsi. Nggak cakep dilihatnya. Iya nggak cakep dilihatnya, nggak fungsi juga tuh fotografernya. Karena bagaimanapun Instagram itu penting bang. Penting, sekarang tuh udah ke situ semua. Instagram penting, jadi orang kan, gua pengen bola nih gitu kan. Misalnya rantauan gitu, datang ke Jakarta. Dia pasti nyari dong komunitas bola. Dia lihat Instagramnya, dia pasti dong bener dia lihat Instagramnya. Instagramnya nih kayak menarik gitu loh.
Kayak pasti dia mau main, pasti ya love at the first sight lah gitu, cinta pada pandang pertama gitu. Ini komunitasnya kayak bagus gitu. Nah setelah dia ikut kan baru dia bisa rasain seperti apa komunitasnya. Iya. Itu penting banget sih, meeting itu penting. Karena beberapa komunitas-komunitas lain nih sekarang tuh banyak juga yang udah bagus-bagus melek sama Instagram. Oh iya. Melek sama Instagram. Oh itu udah pakai desain. Apalagi udah fotografer. Apalagi sekarang udah ada. Ini sekarang nih Bay, udah ada beberapa komunitas yang dilirik sama beberapa partai. Itu gue pengen bahas juga nih. Serius. Gue pengen bahas juga nih kemarin. Gua beberapa kali dihubungin sama orang, gue gak perlu sebut siapa. Dia ngeliat bola satu kita marketnya, bukan marketing, masanya banyak gitu kan. Terus dia lihat segala macam. Dia tuh singgung gue untuk kayak masukin gue deh ke situ gitu, partai dan situ. Lu kasih lo sekian, tapi suara anak-anak lo itu kasih ke gue gitu. Wah, gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Karena bagaimanapun bola ya bola, politik gue mau digabungin. Walaupun duitnya secara value baik, lumayan deh. Boleh juga nih gitu. Lumayan, Cuma kan gue balik lagi, tugas kita apa di sini? Mau ngapain nih tugas kita nih? Tugas lo apa? Lo ngebangun komunitas ini udah 8 tahun, udah 9 tahun buat apa? Kalau tiba-tiba hancur karena uang yang bisa habis. Setuju. Karena juga gue kemarin tuh kayak bola bareng itu kan bikin banyak chapter juga dulu. Itu sistemnya itu franchise kan. Jadi tuh ada temen gue kemarin yang ngajak temennya itu main di bola bareng pusat. Terus dia ngobrol sama gue, ngajak makan traktir segala macam. Akhirnya dia bilang ngobrol kalau gue pengen bikin dong di daerah gue. Nah satu daerah itu cuman bisa satu bola bareng, misalnya bola bareng Bandung, bola bareng Surabaya cuman bisa satu. Nah ini mau bikin bola bareng A, tapi bola bareng A-nya itu ada di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan gitu. Iya, ada di bola bareng A-nya tuh di wilayah luar. Wilayah luar ada yang mau di pinggir, di tengah, di pinggir. Jadi dia tuh pengen kuasain tuh. Bola bareng ada 3. Gue langsung mikir tuh, wah ini apa visi misinya ya? Nah, gue tanya sama dia, maaf bro, ini visi misi lo ada politik ya? Iya bro, iya bang baik. Gue mau nyalek. Aduh, gue mau nyalek gitu. Waduh, itu tuh yang bahaya. Gue langsung kayaknya nggak bisa deh bro kalau lu pengen itu gitu. Karena harus ngikutin rules dari pusatnya sendiri gitu loh, harus ngikutin rules pusatnya sendiri. Kalau misalnya finalis kayak agak berat deh gue nya. Nah itu dia tuh, jadi ya mau dimasukin ke politik itu agak susah sih kalau kita masih punya apa ya, maksudnya masih punya idealis lah gitu. Apalagi politik di Indonesia kita sendiri seperti apa. Nah seperti itulah kurang lebih. Jangan-jangan bola satuan kita nih ada di bola satu kita di flyer ada logo itu gitu loh, misalkan gitu kan. Wah, yang fanatik yang partai yang lainnya, udah nih blacklist nih bola satu kan kita. Bola bareng blacklist deh, gue nggak mau kayak gitu-gitu. Udah kita main bola nih, jadi apa? Udah main bola. Agama lo apa nih? Nah, semua main bola. Nah, apa namanya? Ras lo nih. Ras lo apa nih? Nah. Emang kita nanya partai lo apa nih? Ini. Status sosial lo, kalau tajir kah, lo miskin kah, lo apa yang main bola? Itu lo guna main bola. Taruh main bola sama-sama. Iya. Itulah Pak yang kadang disalahgunakan gitu-gitu. Disalahgunakan ya. Apalagi sekarang apa namanya? Parpol apa namanya? Iya, politik udah mulai mau ini ya, tapi kita ya jangan sampai ngejilat ludah kita sendiri dong. Kita bisa tahan-tahan lah ya. Kalau gue sih lebih mikir gini, bukannya gue idealis, tapi gue lebih mikir, gue lebih lihat ke anak-anak gue. Gue lebih lihat anak-anak bola satu kan kita gitu Bang. Kita kan banyak banget beda-beda orang. Ya dari pemikiran politik pasti beda-beda. Ya dong. Dari pemikiran secara apa namanya jagoan bolanya pasti beda-beda. Beda. Nah, gue nggak mau hanya karena hal kayak gitu kita pecah, benar-benar pecah. Kecuali mungkin gini dong, ya, bisa jadi nggak? Oke, gue pengen support anak-anak dong, jersey segala macam. Tapi nggak ada embel-embel. Iya, pure aja. Lu mau ngasih. Iya, pure aja. Itu gitu. soft selling namanya. Oh, soft selling. Namanya. Padahal kalaupun thank you ya Pak ini, nyebutin Pak ini dong masih oke lah ya. Masih okay. Nggak, kan jangan sampai thank you ya Pak ini dari partai ini kan itulah apaan kayak gitu. Jangan. Tapi kalau soft selling ya menurut gua masih boleh lah gitu. Tapi kalau udah hard selling, wah ada logo ini ya di jersey, ada lebih setir. Kita lebih banyak di setir. Namanya komunitas kayak di sekarang nih. Leadernya tinggal satu nih, Bung Nasra doang. Yang bawah ngikut dia harus. Dia ke kanan, yang bawah ke kanan. Gue tuh waktu 2020 kemarin, gue tuh sempat pengen gini, gue sempat ngomong sama anak manajemen waktu itu mau ke Jonjo, ke Supai, ke Oji, ke Suga, ke Ziad. Gue ngomong gini, kayak 2021 gue stop dulu ke 2021.
Gak usah 2021 deh. Dulu kan lo juga pengen stop. Iya, itu pas sharing sama lo ya. Yang kita pengen ribut, lo apaan sih lo stop dulu di The King kalau nggak salah. Di The King masih ada si Ziad. Ya. Enggak, ini beda, Bay. Oh, beda. Maksud gue sekarang konsepnya tuh beda, kayak tuh apa yang namanya? Pengen stop. Gue bukan stop bola satu lagi, tapi gue pengen mundur dari situ. Gue tuh pengen udah lah, gue jadi member aja lah. Gue ikut patungan lah yang main bola gitu. Main bola, ya, gue yang ikut apa? Aduh, cepet-cepetan ambil list lah. Gue kayak gitu gitu loh. Cuman anak bilang gini, Bung kalau lo keluar, gue keluar. Nah ini siapa yang nakodanya nih kayak gitu. Ibaratnya nakodanya nggak ada. Iya gitu loh. Makanya gue sekarang lagi ngajarin Oji, ngajarin Sukoy Suga gitu untuk kayak nanti kalau gue udah nggak ada nih, let's say gue udah nggak ada nih, kalian nih penerusnya nih. Ini tongkat estafet ke kalian gitu loh. Makanya sekarang ini gue tuh sering tuh misalnya kayak gue keluar kota gitu. Gue suruh Oji, gue suruh Sukoy, Suga. Tapi tetap dengan visi misi yang sama dong. Visi misi yang sama, gini loh. Gue kan cuma dulu gue di jalan di depan, mereka di belakang. Sekarang mereka depan, gue di belakang. Paham gak lo? Jadi kalau mereka udah mulai ke kiri dikit, gue bilang lurus Ji, lurus. Paham kan lo? Tetap gue di belakang layar, perhatiin mereka gitu. Cuma sekarang berbedanya adalah mereka masih kayak untuk bicara ke temennya aja deh, member gitu. Mereka untuk nggak enak lo Bu. Lu tuh mereka ngeliat lu tuh sebagai seorang manajemen di komunitas itu. Lu ngomong pasti mereka dengerin, cuma ada rasa nggak enak gitu. Iya. Karena ya namanya komunitas tuh orangnya beda-beda. Jadi ini lucu nih Bung. Waktu itu pada saat itu ada teman gue Bung yang sering ngubungin, Bang Bay ketemuan dong ngobrol, pengen bikin komunitas nih. Gimana sih punya komunitas yang bertahan lama sama solid misalnya gitu. Itu banyak Bung. Ada 6-8 orang. Ada banyak yang ngomongin kayak gitu. Terus mereka menganggap tuh kayak gue juga tuh kayak leadernya si komunitas, kayak ya ya god of komunitas lah ibaratnya, kayak misalnya banyak banget komunitas main di situ. Mereka nganggap seperti itu, padahal mah enggak juga kayak gitu kan. Mereka ngeliatnya Bang Bayu banyak nih komunitasnya. Ya udah, kita janjian nih Bung. Kita waktu itu janjian tuh di daerah Senayan. Ya udah ngopi. Tapi gue nggak cuma janjian sama lu, gue janjian sama 7 orang yang lain. 7 orang yang lain nih gue janjian tanpa pengetahuan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya datang gitu ngopi, yang datang satu, yang datang cuma 6. Nah di antara berenam itu ternyata yang 2 pernah bikin komunitas bareng, Bung. Jadi pas lagi datang dia canggung Bung. Dia padahal tapi gue udah tahu udah ngobrol. Ya kita ngobrol, apa yang mau lo obrolin? Ya gini Bang Bay, saya baru pengen bikin komunitas nih. Yang ini baru pengen, yang ini udah pengen, udah ada. Oke, mau bikin komunitas. Pertama harus gimana yang Bang Bay? Pertama, yang lo harus lakuin pada saat lo bikin komunitas adalah visi misi pertama lo dulu. Di situ, lo bikin komunitas itu mau nyari duit apa enggak? Itu dulu. Komersil atau enggak? Komersil apa enggak? Itu dulu. Nggak ada yang salah dengan komersil, nggak ada yang salah dengan enggak komersil. Nggak ada yang salah sebenarnya, Bro. Sama-sama baik. Tapi pada saat lo komersil harus ada yang diunggulin. Harus ada yang spesialnya apa sih lo? Gue mau bayar 50.000 ke lo main futsal, lo spesialnya apa? Gue main di tempat lo. Padahal gue bayar 10.000 pun juga gue bisa main futsal dengan ngajak tetangga-tetangga di gang gue, di rumah gue udah jadi main futsal, bisa main futsal. Tapi gue bayar 50.000 itu apa sih yang lo unggulin? Sekarang lo banyak pakai fotografer, bahkan pakai videografer. Udah sekarang kalau si bola bareng sudah pakai makan sekarang. Setiap poin pakai ada makan, ada ya pasti minum, jersey kita siapin. Nah itu yang lo harus pikirin itu dulu. Lo mau cuan apa enggak di situ? Dan gue berharap dengan orang bikin komunitas kalau mau panjang dia harus dapetin sesuatu di situ. Dan saya misalnya ya lo capek dong di situ dong. Pasti lo butuh buat ngeluarin biaya untuk laundry, buat minum segala macam udah biasa. Nah untuk diri lo sendiri nih, untuk diri lo sendiri. Nah itu yang gue maksud, lo tujuan utama dulu. Lo mencari duit di situ juga atau enggak? Kalaupun enggak, nanti misalnya gini, kalau enggak itu misalnya ada yang support, ada yang sponsorin dari belakang. Tapi sejauh mana? Selama apa dia sponsor dari belakang? Tetap harus ada yang lo unggulin di situ. Apalagi kalau basicnya itu bukan penikmat bola, bukan pecinta bola. Balik lagi, ya kita basicnya apa dulu? Kalau gue basicnya memang pemain. Jadi gue banyak teman-teman yang juga yang mau join main. Nah itu basicnya itu dulu deh. Pertama dulu itu lo mau cuan di situ apa enggak? Itu dulu.
Dan yang terakhir adalah komunitas. Pecahnya cuma satu, menurut gua ya. Cuma masalah duit. Iya, selalu. Cuma masalah duit. Itu lucu ya? Banyak di kita bicara di RCC lah ya. Oh, tepat itu. Kan basecamp bola satu kita di RCC kan. Jadi gue tuh kadang ketemu sama A yang notabene dulu pernah main di komunitas itu, ketemu komunitas itu, gue tanya, kau udah nggak di situ? Wah kacau bung sini bung. Ini kacau nih bung. Manajemennya nggak jelas, nggak terbuka untuk masalah keuangan. Padahal sama-sama manajemen. Dia bener, yang bener apa kata lu? Gue tuh sering banget dengar orang pecah karena masalah itu bener. Di komunitas ya? Bener banget. Tapi gue dengan baik komunitas gini baik. Gue tuh di satu sisi gue sangat senang. Karena apa? Buat teman-teman kita tuh punya wadah. Tadi kita bilang punya wadah, jadi mereka bisa main. Misalnya nih, gue tinggal di Bekasi nih. Gue pengen bola satu kan kita harus pergi jauhan nih. Ternyata di Bekasi kan ada komunitas bola lainnya. Iya. Nah, mereka bisa jauh, mereka nggak perlu jauh-jauh akhirnya main di situ. Gitu. Betul. Itu salah satu keunggulan komunitas sekarang ini sih. Hebatnya ya. Apalagi sekarang dengan sosial media tuh penting banget ya. Penting banget. Komunitas sekarang kalau nggak ada fotografernya, sorry, lu nggak akan lama. Menurut gua kalau cuman bikin yang biasa-biasa patung gitu. bisa main bisa, tapi harus ada yang lu unggulin di situ. Karena gini, ada juga temen gue yang komunitas balapan gini. Itu mah anak-anak gua ditarik-tarikin sama dia. Sebenarnya salah juga gue bilang. Kok lo bisa bilang itu anak-anak lo? Emang lo bayar dia di situ? Orang main member berkomunitas, dia boleh main di tempat-tempat yang lain. Nggak harus di bola kita, nggak harus di bola bareng, nggak harus di sini, nggak harus di sini. Dia boleh harus berkomunitas di tempat lain. Itu bagus banget. Tapi pada saat kita leader ngomong, jangan di bola sama kita, nggak enak Lardo orangnya, enak di tempat gua aja. Itu yang salah. Menurut gua. Itu yang menurut gua, ya udah lo, nggak bakalan lama yang kayak gitu. Nggak bakalan lama. Karena member juga pasti nyari yang nyamannya. Betul, setuju. Di bola satuan kita juga kan member-member tuh paling yang gue tahu ya, yang gue sepengeliat gue 70%, 30%. 70% tuh ya yang nyaman tuh. 30% baru lagi dong. Iya. Baru lagi. Nah, itu bagus karena gitu. Kayak gue kan setiap 3 bulan sekali kan ada kayak bersihin grup. Iya. Yang nggak pernah main gitu yang ini lebih hard lagi nih. Kalau di bola satuan kita tuh lebih hard lagi. Kalau gue udah kayak 3 bulan atau 2 bulan nih. Orang yang nggak pernah main, jarang ngomong atau gimana, gue kick di grup bodo amat. Iya. Nanti kalau ada yang debut pasti ngechat kan, bang kok gue di kick bang, bilang gitu. Gue jelasin, lu nggak pernah main bro, begini. Oke, kalau mereka bicara masalah, ya bang gue kan lagi sulit keuangan, ya itu ngomongnya ke gue gitu. Gini loh, kita main bola nih nggak perlu dipersulit gitu loh, cuma komunikasi aja. Iya betul. Kadang juga tapi sorry ya, ada yang di kick di grup tuh baper. Oh iya baper. Oh banyak dong yang kayak gitu dong. Baper. Tapi sebelumnya itu kan kita baik-baik sama teman-teman. Mohon maaf ya kalau yang jarang banget main atau setahun ini nggak main. Nah tapi gue ngomong gini, kita keluarin dari grup ya takutnya kita ngeganggu kalian nih. Takutnya wah kita ada makanan lagi. Asli. Terima kasih. Satu lagi dijual aja yang gede. Oh pakai plastik. Banyak juga. Oke. Dapat makanan lagi kita dari Box Coffee. Dok. Sikat dulu. Tahun ini Lagi lapar ya? Terus. Nah, tadi sampai mana dah? Di grup. Pakai grup. Ada juga yang baper, banyak mungkin yang baper. Tapi gue suka nih sama temen gue yang di grup tuh yang mereka gue kick, tetap main. Bang, gue mau main bang. Ada admin gue. Oh ternyata orang lama yang pernah gue kick. Dia masuk, dia nggak baper tuh. Di situ itu menurut gue ya cowok. Menurut gue cowok gitu. Jadi ya nggak ada baper-baper karena dia juga kayak ini aja. Gue sebenarnya pengen tuh yang namanya keluar dari grup yang gue nggak aktif. Bukan hanya nggak aktif main. Thank you. Bukan hanya nggak aktif main, nggak aktif nyaut aja deh. Nyaut di grup. Pengen. Itu risiko aja begitu. Ini berdua. Betul. Itu menurut gua kalau di grup ngapain sih cuma mantau doang gitu loh. Mantau doang, pengen tahu ilmunya ya datang aja. Karena gue juga pasti gue sharing dong tentang ilmu di komunikasi itu pasti sharing. Gue terbuka banget sama teman-teman yang lain pengen bikin. Ada kan ada beberapa daerah, bola bareng tuh ada beberapa daerah. Leadernya pun kita tuh sebulan sekali itu sering Zoom meeting ya, Dak? Sebulan sekali itu kita Zoom meeting tuh. Apa sih permasalahan di daerah-daerah itu?
masalahnya gini bang gitu. Tapi memang kita juga kan nggak dengerin dari si leader itu, kita dengerin juga masukan input dari si member tersebut. Ibaratnya dengerin rakyatnya mereka. Dengerin rakyatnya mereka. Pada saat rakyatnya mereka, bang, leader di sini kok begini sih bang, begini loh. Pada saat gue kemarin datang ke situ kok nggak begini ya? Oh, ternyata ada juga beberapa leader yang pada saat gue datang dia oke. Iya. Pada saat gue nggak datang, nah dia nggak oke sama membernya. Contoh kecil gini deh dok, contoh kecil. Kita kan sebagai leader ya, kita member ini belum tahu nih, kita nggak kenal dia mungkin kenal sama kita lah, kenal sama lo. Misalnya tim biru sama tim merah main. Wah biru, wah merah, habis ini main ya, siap. Nah cara dia nunjuk ini udah salah satu menurut gue salah. Biru Nggak semua orang bisa terima. Nggak semua orang bisa terima, betul. Tapi kalau kita cara penyampaian biru, merah, abis ini siap-siap ya, dikit lagi nih main nih, bentar siap-siap. Nah cara penyampaian itu dulu deh. Itu beda tuh intonasi kita kepada member. Karena gue sering ngomong kepada leader-leader gue yang lain, lo memperlakukan member jangan hanya sebagai member, mereka itu customer tuh. Kalau untuk di dagang itu mereka customer, mereka bayar tuh masuk sini. Nah mereka bayar itu ya mereka harus dijamu dengan baik gitu loh. Di entertain dengan baik. Enggak yang minum dilempar, enggak yang rompi dilempar, enggak yang ya pokoknya harus bagus lah gitu loh. Lo harus servis mereka bagus biar mereka nyaman gitu loh. Main di situ nyaman gitu. Mereka yang dicari apa sih? Ya nyaman, mereka bisa sehat segala macam. Itu seru banget sih kalau ngobrolin komunitas panjang. Banyak kok teman-teman gue juga yang bubar komunitasnya cuman gara-gara duit. Banyak. Gue waktu itu pernah podcast juga di waktu kapan ya? Bulan November ini di Top Score. Bukan, yang Top Score cuma sekali dong. Mam, undang gue lagi, Mam. Wih, itu Mam. Katanya mau undang lagi terus di mana ya? Di Auto Mini. Bahas komunitas. Iya, komunitas. Dulu momennya adalah di mana komunitas kitanya lagi goyang. Bulan apa ya? Oktober November kemarin deh. Jadi dari Sami Pro Media kalau nggak salah. Iya, dari. Jadi Mbak nanya, ini gimana komunitas, cara ngebangunnya seperti apa? Ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Bung, cara bikin member-member lo itu betah di BSK apa sih? Itu pertanyaan bagus banget. Ini buat teman-teman semua. Sebenarnya gampang, lo bikin mereka nyaman aja. Karena nggak semua orang, karena nggak semua sifat itu sama kayak gitu. Misalnya kalau gue orangnya, Bayu kan orangnya yang kayak aktif itu. Katanya bro apa kabar? Belum tentu mereka mau gitu yang kayak apa sih? Komunikatif orangnya. Iya. Ada yang pendiam. Lo buka diri. Yes. Lo bikin mereka nyaman aja, Bro. Lo ajak dia datang. Bener apa kata tadi? Seorang leader itu adalah contoh dari komunitas tersebut. Kalau andai kan dari first impression lu aja lu ngeselin, gue jamin besok dia akan datang. Betul. Tapi kalau lu kayak ngayomi, bro, lo yang kemarin di Instagram ya, oh iya bro, nama gue ini. Nah itu. Iya, yaudah, lo ntar pakai jari sini ya, ntar ini. Akhirnya dia ngerasa kayak asik juga nih, betul. Gitu kan nih. Iya betul. Setuju. Karena dari kepalanya aja udah enak, pasti ke bawah-bawahnya orang-orang juga asik gitu kan. Nah itu adalah namanya engagement hubungan di antara member sama leader. Misalnya contoh deh, gue nih nggak tahu nih anak bola bareng nih mau main baru datang. Kalau mereka pasti diem-diem. Bro, apa kabar bro? Rumah di mana? Gitu. Dari situ tuh, itu engagement gue ke member. Jadi mereka aja betah. Pada saat itu dengar beberapa komen DM, wah enak ya main gini, bapak orangnya ya kelihatannya kayaknya ngeselin, kayaknya sombong, bikin konten-konten belagu, tapi ternyata orangnya gini ya. Nah itu jadi engagement yang menurut gue, wah ini dapat itu. Nah itu yang harus dipertahankan. Tapi kalau misalnya baru datang belum ketemu, weh, anak baru loh. Jadi nyaman, takut lah dia. Iya, maksud gue gitu loh, gitu. Gak bakal nyaman. Maksudnya gak bakal nyaman. Gue setuju. Seru ngomongin komunitas tuh seru banget. Karena di komunitas itu banyak banget karakter, otak, pikiran semua. Iya, apalagi kalau leadernya banyak. Waduh, itu gila. lebih susah lagi. Ibarat kata nih satu kapal nih ya. Banyak kepala, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Dia satu cara kayak waktu itu dong boy, pecah banget lu. Oh iya. Ini mau itu segala macam. Wah. Tapi itu seru. Ya di bagian dari proses ya. Besarnya suatu komunitas itu. Itu dia sih. Itu seru banget sih. Gue juga hebat sih, banyak komunitas. Boleh gak sebut nama-nama komunitas itu? Boleh. Kayak SM Soccer Traveler gitu.
gue jujur gue belum pernah main sama mereka, tapi gue ngeliat komunitas mereka seperti apa. Itu kompak ya kayak? Football Traveler. Kalau Football Traveler kita sering main di situ Sering kan. main, betul. Sama bang, gitu, Iya. kenal gitu kan. Gue tuh kadang liat mereka tuh kayak gini loh. Anjing gue ngiri, pengen lo komunitas gue ke mereka. Iya. Tapi asal lo tahu, si Bang tuh pernah ngomong gini sama gue. Do, asal lo tahu ya Bung ya, dia bilang gitu. Bola satuan kita nih, itu yang bikin trigger gue ngebangun Football Traveler. Iya, betul. Gue dulu ngeliat bola satuan kita gila keren banget di komunitas. Sekarang gue ngeliat bola Football Traveler. Anjing keren banget ini komunitas. Nah, itu maksud gue dulu. Pada saat orang main ke situ, nah khususnya kayak artis, gue star. Kenapa mereka pengen main sama kita nggak dibayar? Nah, tugas kita adalah lo main sama gue pengen lo ngerasa bangga main sama di tim gue. Yes. Gue nggak perlu bayar lo, tapi lo senang main di tempat gue. Nah, di bola bareng pun seperti itu gue pengen lo bangga main di tempat gue. Jadi kita ada juga karena gini, ada sebuah komunitas gini nih, lucunya gini, sebuah komunitas yang pengen komunitas cepat gede, dia ngebayar gue star. Wow, buat naikin, ngebayar gue segala macam. buat exposure-nya dia biar dikenal banyak. Oh, main di sini. Tapi seberapa lama lo bisa bayar gue star itu? Seberapa banyak uang lo bisa bayar komunitas itu? Kalau lo nggak punya yang support, iya. Apalagi kalau donaturnya cabut, kelar. Nah, gimana caranya lo ngerintisnya itu dari bawah? Kalau lo punya duit untuk bayar komunitas, oke lah. Itu lo ada di tengah nih. Privilege lo beda, gitu loh. Betul. Privilege lo beda, ada di tengah, tapi lo naik ke atasnya susah. Tapi kalau lo dari bawah, cari pengalaman di komunitas-komunitas lain, gimana sih caranya dapat ilmu lagi. Lo ke atasnya juga enak. Begitu dong. Ada juga kan yang bayar si A, bayar si B, main di tim dia, langsung di-expose, langsung di ini, biar orang bisa datang. Emang tiap hari itu artis atau gestar bakalan setiap main lu bakal main di situ. Orang yang main pasti kalau misalnya ada beberapa komunitas lah yang flyernya beda, yang datangnya nggak beda. Jadi flyernya itu cuma buat penarik doang. Iya. Nah, kalau menurut gua itu salah banget. Gue pernah tuh si Guntur. Guntur lo denger, gue pernah dipasang lu. Gue bilang, Tur bisa gak main jatuh gini? Aman Bung, aman. Flyer gue pasang ya. 4 orang datang. Itu dari Banten, gue inget banget. Anak Nitro Banten, pengen ketemu. Waktu itu kan pengen undang Vicky nggak bisa kan. Nggak ada, si Guntur deh. Tur kan perwakilan Nitro datang ya. Dia udah menang bola satuan kita. Datang, orang datang udah bayar. Lu bisa bayangin dari Banten. Datang ke Cempaka Putih untuk ketemu si Guntur ini. Si Guntur tidak datang. Aduh, anjing gue enak hati banget. Gue baik. Dia pengen ngomong gini, Bang Guntur mana Bang, sama Guntur Nitro. Kalau tabelnya gue juga Nitro kan ya? Iya. Kan gue juga salah satu foundernya Nitro gitu. Iya. Cuma gue gak terkenal kayak mereka gitu, gue lebih main di belakang gitu. Bang, gue juga Nitro, pengen gue ditindapi siapa lu gitu kan. Iya. Akhirnya gue bilang, iya si Gunturnya tiba-tiba syuting, mereka mau kecewa lu. Itu dia tuh. Kecewa lu, itu Guntur langsung gue chat, gila lu gak datang segala macam. Itu karena artis itu cukup jadi power banget sih. Apalagi sekarang soal ngomongin gue star yang cewek. Ini lebih seru lagi sih. Seru gini. Di era sekarang komunitas cewek itu penarik komunitas tersebut, peminat komunitas tersebut. Tapi walaupun dia nggak bisa main, walaupun dia bukan atlet, walaupun dia nggak berprestasi, yang penting dia lucu, fotogenik, cakep, bisa digombalin sama yang teman-teman member buaya yang lain, rame komunitas lo, rame. Yang penting dia ramah gitu. Ini maaf ya, ini komunitas yang lain ya. Tapi kita ngobrol kenapa nih? Apa adanya? Apa adanya aja, nggak apa-apa. Jadi, gue nggak perlu sebut nama. Oke. Gue nggak perlu sebut nama. Tapi ini cukup menjadi keresahan buat pemain-pemain sepak bola putri yang mereka pemain bola Berprestasi. ya benar mereka bisa main bola. Banyak yang ngomong ke gue kayak kesel gue Bung gitu loh. Gue jago nih main bola nih, gue bisa nih, gue punya nama nih, tapi gue nggak terkenal kayak dia gitu. Paham kan lo? Divan futsal. Oh iya. Kenapa nggak terkenal? Karena dia cantik. Iya. Tapi kalau main bola, dia mah nggak jauh banget sama gue gitu. Jauh banget sama dia. Itu yang gue bilang tadi. Itu ini sedikit keresahan. Ini sedikit keresahan dari apa namanya sepak bola putri ya. Gitu, keresahan banget buat mereka. Mereka jago, tapi mereka nggak dapat tempat di komunitas lain.
Iya. Sedangkan yang cantik, Iya. yang fotogenik, nggak bisa main bola, dapat tempat. Iya, itu juga. Ini sorry ya, no offense ya, ini no offense banget buat teman-teman. Enggak, kalian itu baik. Maksud gue ada beberapa keresahan yang pengen gue sharing juga di sini gitu. Iya, kasihan banget ya. Kasihan itu, apalagi ya itu tadi, Bu. Tapi lu ngerasa gak sih kadang-kadang ada member-member cowok yang aduh gue gak pengen lah ada ceweknya main. Ada benar. Banyak ya? Banyak, biasa juga ada kayak gitu. Iya. Ada juga pengen, karena mereka pengennya tuh mainnya serius. Iya, mainnya serius. Pengennya serius, pada saat ada ceweknya itu keseriusan itu akan berkurang. Iya. Ya, pas lagi dia main to main sama cewek, dia harus offense, harus jaga jangan sampai bersentuhan sama cewek, defense juga harus seperti apa. Jadi ya itu beberapa keresahan sih yang ada di situ ya. Iya, benar bisa. Ya, itu seru banget sih. Seru banget kita kemarin di pantai. Iya. Tapi ya itu katanya kan proses itu nggak perlu, yang penting hasil. Makan tuh Tapi hasil. ini Bang, gue tuh cukup sedih gue bacanya sebenarnya. Gue tuh paling gak suka sama netizen yang nggak tahu apa-apa tapi bacot gitu. Dan saya kayak gini, alah lu selebgram lu, nggak usah main bola lu, sana segala macam. Mereka tuh datang aja. Mereka tuh udah main di Piala Asia itu prestasi loh. Mereka kemarin ngalahin Singapura kan di playoff kan. Terus ranking FIFA naik yang women itu menurut gue cukup prestasi loh. Terus mereka udah mati-matian, mereka korbanin waktu, tenaga, Pikiran, hidup segala macam, keluarga untuk bela timnas. Ya kan nih? Main lawan Australia kita dikalahin telak. Kemarin lawan Thailand kita dikalahin juga telak. Maksud gue gini loh. tapi kita bisa lawan India nih. Filipina India kan mundur. Iya. Filipina kita satu grup sama Filipina. Oh, kalau misalnya kita tuan rumahnya tuan rumahnya lawan India. Ya kita nggak ketemu ya. Lawan India. Kenapa emang? Kan 11 orang Covid. Main India. Oh, gue baru tahu. Mundur. Betul ya? Filipina kita setahu gue tuh Indonesia tuh Filipina. Filipina ya? Yang terakhir. Iya, lo ngata-ngatain lo mereka segala. Nggak ngerti lah. Gue nganggap gitu netizen ya, sorry ya. Gue nganggap itu netizen ya bacot doang. Nggak ngerti apa. Berkata gini, lo nggak kasih makan nih yang sepak bola putri, tapi lo suruh mereka berantem, paham nggak? Ini nggak ada liganya nih, paham kan? Tapi kita disuruh bertanding gitu loh, sama pemain-pemain atau udah pemain Chelsea lah, pemain Newcastle, pemain Liga Inggris lah gitu loh. Beda jauh. Paham nggak lo? Nah dari federasi kita juga kalau bisa perhatiin lah yang kayak gini-gini lah. Itu bukan beda kelas sih menurut gue dong. Beda sekolah. Gue udah sekolah beda banget. Beda sekolah bukan beda kelas lagi. Tapi waktu lawan Thailand, Bay, gue pernah ngomong di grup bola gue, di grup bola kita gitu, waktu Indonesia udah kalah 15-0, tau gak lo? Ada Muskita, Biopati, Zaras, Masih fight. masih lari. Iya. Itulah kalau kita pecinta bola, kita tahu, Bay. Mungkin kalau orang nggak tahu bola gitu loh. Iya. Udah kalah 5-0, ya udahlah gitu kan kayak, ya udahlah mainnya malas-malasan. Enggak, mereka udah kalah 15-0 saat itu. Mereka masih fight bola, masih cari bola, berani duel, masih cari posisi segala macem. Iya. Itu menurut gua, wah anjing keren sih. Wah kalian keren sih. Iya, marah ya. Paham gak sih lo? Itu kalau kita tahu bola ya. Wah keren. Nah, Dok, balik lagi tadi ke komunitas tuh. Lo ngelihat komunitas-komunitas yang sekarang tuh kayak gimana sih, Dok? Yang sekarang ya, di era sekarang ya. Komunitas-komunitas futsal atau football lah. Kayak gimana? Kayak gimana sih? Kalau gue lebih ke karena dinamis loh. Lo setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali lo akan lihat yang baru. Iya. Komunitas baru. Terlalu dinamis komunitas sekarang. Tapi tadi gue bilang, easy come easy go. Iya. Lo cepet masuk, cepet juga keluar gitu Iya. loh. Karena pas lo masuk, ini nggak ada cuannya nih buat gua nih, ini nggak ada cuannya nih, nggak ada effortnya nih. Setuju. Akhirnya mereka keluar, mereka bikin lagi baru. Bikin lagi. Itulah komunitas yang gue lihat sekarang ya. Nggak kayak dulu zamannya kita, Bay. Dulu zamannya kita apa ya? Bola satukan kita, terus apa lagi ya? Ini Soccer Island. Soccer Island, iya benar, Farel. Soccer Island, terus banyak tuh. Jadi Banyak. dulu di Jakarta tuh komunitas nggak terlalu banyak, tapi berkualitas semuanya gitu. Iya. Paham kan lo? Iya. Nggak banyak, tapi kualitas yang main di situ tuh pemain-pemain top. Kalau kita kan dulu futsal dulu lebih ke Akang, Cesar, gitu-gitu Iya, kan, iya. pemain-pemain timnas lah gitu. Pemain timnas. Bentu boy segala macam main di bola ada pusing kucing. Ya kan apa namanya? Lebih berkualitas nih. Sekarang komunitas tuh di Jakarta tuh buset di mana-mana. Iya, kan? di mana-mana. Udah ngejamur di mana-mana. Akhirnya apa? Itu yang bikin kalian tuh jadi nggak berkualitas. Iya. Gue nggak bilang semua komunitas buruk, enggak gitu. Tapi cara kalian menjalani komunitas itu gitu. Pokoknya kalau kalian bikin komunitas udah lah, nggak usah sampai
gue pengen bikin komunitas A nih, gue pengen komunitas gue ini lebih hebat dari komunitas B. No. Lo sekarang udah nggak zaman lagi tuh, lo jadi Keren-kerenan gitu. keren-kerenan. Sekarang tuh udah zamannya kolaborasi. Yes, Lo tuh sudah nggak zaman lagi tuh, lo pengen jadi Spiderman, gue pengen jadi Iron Man, lo pengen jadi apa, lo pengen jadi apa. Kita jadi nih Avenger. Yes. Kita kolaborasi aja. Avenger komunitas juga, jangan salah. Oh iya, Avenger juga. Maksudnya Avenger tuh kita dari leader yang Twitter itu Avenger juga komunitas tuh sekarang tuh. Komunitas juga. Tapi ya memang itu tadi awalnya tuh lu harus mikirin visi misi lu bikin komunitas tuh apa dulu di situ. Karena banyak gini Dok, enak nih gue bikin komunitasnya pengen ngumpulin banyak teman-teman nih, pengen reuni nih nanti nih. Tapi kalau lu di tengah ujung-ujungnya lu cari duit, selesai lu. Selesai kalau di tengah lu ujung-ujungnya cari duit di situ. Mendingan lu awal ngomong. Ya, ngomong masalah collab, buat satu kita sama Football Traveler. Nanti di bulan Ramadan kita mau collab. Ramadan besok ya? Ya, bola satu kita sama Football Traveler mau collab untuk acara bikin kemarin kita gitu lah. Boleh ngomongin sama Bams. Ya udah ngomongin tuh. Kita bikin lagi. Kita ajak teman-teman yang lama-lama ya. Iyalah, kangen Kangen kumpul. Kangen kumpul gila-gilaan itu. Enggak masalah gini. Satu hal yang gue suka dari acara sosial bola satu kita adalah gini. Kita sama sekali nggak dapat duit dari sini. Sama sekali kita nggak dapat duit. Kita sama sekali nggak dapat untung ya. Untung secara materi kita sama sekali nggak dapat duit. Ya mungkin kalau dapat sponsor dari barang itu ya udah lah ya, baju dikasih kaos dapat lah. Tapi kalau misalnya jujur aja, kalau misalnya kayak uang bensin untuk kita nggak dapat untung, tapi kita nggak ngeluarin uang juga. Iya, nggak ngeluarin uang nggak juga. ngeluarin uang juga di situ. Jadi ya kalau bensin itu wajar lah segala macam. Kalian tahu gak sih kehebatan dari gue bikin acara anak yatim gitu? Di saat kita bikin acara buat anak yatim 2 hari ya, weh. 2 hari. Hari pertama kita bikin di Karena 3 hari. Di apa nih? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Bundaran HI sih. Bundaran HI. Terus hari kedua kita bagi Tajil. apa namanya? Tajil sama ini dong, apa namanya? Yang santunan yang main bola bareng. Pokoknya bikin anak yatim. Seneng lah. Ketawa. Kita main bareng. Enggak, tapi gue nanya sama lo, jawab jujur. Waktu lu futsal gila-gilanya, itu salah satunya ada gak dari acara-acara itu? Ada dong. Setuju kan? Karena gini, gue lupa BSK yang keberapa ya bro ya. Gue lupa banget BSK yang keberapa. Saat itu tuh ada Cio, elu, siapa lagi ya? Cio, elu, oke banyak lah rame lah pemain pro kita juga banyak saat itu. Ini gue nggak ngomong bohong, ini jujur, ini ada orangnya langsung nih. Pas kita bikin acara kita bikin di hanggar gitu. Hanggar. Kita bikin di hanggar itu acara itu, gue nggak bisa bilang itu meriah, tapi itu intim banget anak-anaknya. Semua kita sama anak yatim segala macam. Kita cuma bilang anak yatim apa? Doain yang terbaik ya buat kita semua ya. Semua buat setelah kita semua. Setelah acara itu ya, boom. Bayu main di Liga Pro. Sponsor Adidas. Dia kan Adidas itu kan. Iya. Di kontrak Adidas. Langsung di kontrak Adidas. Terus temen gue yang punya pergumulan pekerjaan lolos pekerjaannya. Pokoknya di antara semuanya yang kemarin bikin acara Bisnis dia juga bisnis gue juga nambah lancar. Pokoknya semuanya tuh tiba-tiba tuh mereka ngomong di grup itu. Iya bener juga ya, kita bikin acara kayak gini nih, efeknya buat kita seperti apa. Gila, itu makanya tuh kalau bikin acara-acara kayak gitu nggak usah mikirin duit. Lo mikir tuh ya berkat buat lo aja gitu loh. Keren sih itu salah satu perjalanan hidup lah ya. Perjalanan kita di waktu itu ya. Pokoknya intinya ya sekarang buat teman-teman yang bikin komunitas nggak bisa segampang yang lo lihat sekarang sih gitu loh. Kayak sekarang misalnya kemarin ada juga yang bikin komunitas dari bola bareng juga, dibikin komunitas baru lagi, narikin anak-anak bola bareng lagi, nggak masalah menurut gua, nggak masalah. Tapi yang masalah ini adalah ketika dia udah bikin komunitas, ngundang si A katanya mau dibayar, wasitnya mau dibayar, fotografernya yang mau dibayar, tapi dibawa kabur uangnya. Nah itu yang jadi masalah. Dia bekas anak bola bareng juga. Gua nggak bisa bilang dia bekas sih karena memang dia pernah main lah di bola bareng. Itu yang jadi masalah sih. Balik lagi ke karakter. Balik lagi ke karakter sih. Sifat karakter orang sih beda-beda. Intinya kalau lo mau bikin komunitas yang benar-benar bisa menghidupi lo harus punya sesuatu yang khusus, yang unik, yang beda untuk lo bisa ngejalin komunitas tersebut. Dan juga ya kalau lo mau bikin komunitas, kadang-kadang gini ada yang bikin, Bang Bay, gue mau dong kerja di bola bareng dong, kayaknya asik tuh segala macam. Gak apa-apa Bang Bay, gampang untuk masalah uang, gue gampang lah untuk masalah uang, dikasih apa juga, dikasih berapa aja bebas. Karena gue suka bola, suka futsal, pecinta futsal, pokoknya gue suka banget. Malah gue gak mau dong dia kerja di gue.
yang kerja di gua di bola bareng harus dibayar biar dia bisa konsisten, komitmen, tanggung jawab. Dari situ. Kalau cuman oh iya mau banyak yang mau. Tapi kan seberapa lama lu pengen bantuin si bola bareng? Iya. Seberapa lama gitu loh. Kalau lu nggak komitmen ya menurut gua ya. Lu jadi kangen aja sama anak gua, sama anak BSK hari ini main. Hari ini main ya, sama hari ini juga main. Pengen ketemu langsung ya. Ketemu gua mereka. Nah, lu tebak pegawai di bola bareng gua gaji berapa sebulan? Gua bayar per bulan 5 juta. kurang lebih. Oke dong. Kurang lebih. Berarti lu dong. tahu dong pemasukannya? Iya, gua tahu masuk. Oke dong. Kalau gua bayarin kurang lebih segitu. Iya, I know. Oke dong berarti. Ya itu gue bilang. Jadi gue pengen dapetnya sesuatu yang layak lagi buat si teman-teman di pegawai bola bareng. Komunitas total 5 juta itu paling dibagi berapa orang? Yang buat laundry, yang buat mungkin yang fotografer, yang buat lain-lain lagi, bayar yang lain. Itu semua gue tuh orang segini. Tadi pemasukannya kurang lebih segitu. Kalau untuk dibilang dapat ya kurang lebih sampai 600.000 mah bisa dapat dari situ. Tapi kan gue ada effort. Gue ngelatih. Lo kasih ilmu buat dia. Gitu. Gue ada effort gitu. Tapi sorry ya, kalau yang baru-baru, kalau lo nggak punya sesuatu yang lebih dalam diri lo sendiri itu agak repot menurut gue bro. Agak repot. Jadi lu benar-benar dari bawah dulu nih. Sama yang sampai kemarin, sama seperti gue yang ngerasain waktu gue 2 tahun dulu di bola bareng dari bawah bro. Gue ngeliat sih dulu gimana lo sih. Ke Tanah Abang. Iya, beli jersey sama rompi. Ya, tenteng-tenteng gue ke lapangan, ngeling. Dulu bola satu kaki kita aku rasa kurang apa? Sama kita, Bay. Iya, sama ya. Beli rompi dulu. Masih rompi dulu. Akhirnya ya kebentuk kayak gitu. Sekarang dia pakai jersey. Lu percaya gak nih? Dari 10 jersey gua, 10 aparel, itu gua gak ada yang beli. Semua Free semua, 10. Gua tuker exposure dia minta Instagram, minta video, minta foto, 10 tuh. Akhirnya teman-teman gue yang bayar-bayar. Nah itu maksud gue tuh harus punya maksudnya link sama effort. Apa effort? Apa yang dari lo kasih jersey tanpa bayar, tanpa embel-embel, apa yang dari lo kali? Exposure apa? Exposure-nya harus bagus. Lo tuker sama exposure, misalnya lo promosiin tuh si jersey tersebut di akunnya bola bareng apa di akunnya gue. Karena gini, kalau buat gue nih, brand baik ke bola bareng, gue akan baik ke brand itu. Dia nggak usah baik ke gue deh, baiknya ke bola bareng, gue akan baik ke brand itu. Karena bola bareng itu ibaratnya anak lo. Iya, kurang lebih kayak gitu. Sekarang tuh bola bareng udah kayak anak gue lah. Sekarang lo juga ya yang nggak BSK itu udah keluarga kedua lo gitu. Gila lo, gue kayak setiap Rabu tuh nggak usah mana-mana. Iya, gue keluar kota pun gue pulang Rabu pokoknya. Nah, itu yang gue maksud, harus komitmen, harus konsisten sama tanggung jawab. Iya betul. Makanya gue berharap lu yang buat bikin komunitas, kalau bisa lu juga dibayar di situ. Biar lu bisa komitmen, konsisten, tanggung jawab sama tim itu. Kalau lu beranggapan, udahlah gampang lah, gue seberapa lama lu bisa bertahan di komunitas itu sendiri. Dia seperti itu sih, Dok. Seru deh. Ini kalau misalnya ngomongin komunitas sampai akhir bisa 2 jam 3 jam itu. Seru ya. Seru banget. Akhirnya ya gue berharap sih komunitas-komunitas yang lain juga banyak bertumbuh, tapi bertumbuh secara sehat, kalau bisa secara positif gitu, secara positif, dan juga semuanya baik-baik aja. Pokoknya ya kita visi misi harus disamain ya pokoknya, karena sekarang ini orang tuh lagi sange sama bola. Iya, banget. Sekarang cara lu cari temen gimana sih kalau bukan dari bola? Iya kan? Kan bola satu kita kan anak rantauannya banyak. Iya. Datang dari kampung, datang ke Jakarta, dia chat gue, bang boleh kerja mas. Pas di Merah Malaysia, nggak taunya ada anak kayak anak Padang gitu. Oh anak Padang, ngobrol-ngobrol kayak udah temenan. Nah ini dia. Ini agak sensitif nih, tapi lu jangan marah ya. Jangan marah ya. Nih, ada beberapa komunitas gini nih. Kalau di bola bareng itu, Dok, gua jarang hampir nggak pernah atau jarang banget yang namanya sparring. Sparring. Iya, kalau komunitas jarang banget sparring. Gue lebih banyak ke internal. Nah, menurut gue pribadi, kenapa di komunitas itu sampai ada yang sparring? Karena dia di internalnya nggak full. Kalau gue bikin komunitas bola bareng ini, gue pengen main tuh antara bola bareng aja. Tapi ada juga yang teman-teman di dalam komunitas itu pengen sesuatu yang baru dong, kita sparring kek. Ada juga yang seperti itu. Nah, kenapa sih bola bareng itu sekarang jarang sparring?
temanya bola bareng itu adalah fun futsal. Ketika kita udah sparring, itu funnya akan berkurang, nggak akan fun lagi. Setuju. Itu karena kan kalau udah sparring kan tim yang ini pengennya brak menang dong, menang dong. Nah itu funnya akan berkurang gitu loh. Nah makanya kenapa si bola bareng itu jarang main sparring, karena di internalnya juga udah sering main, konsisten. Lo percaya gak? 40 member yang main, gue cuan. 20 member yang main gue nggak cuan, tapi gue jalanin. Itu yang harus konsisten. Gak cuan gak cuan gue tetap jalanin karena untuk harus konsisten. Sorry gue potong. Untuk masalah ini gue setuju sama lu. Karena di saat fun pasti keras segala macam. Tapi gini Bay, lu beberapa kali, ini paling kayak teman-teman, ini mindset. Beberapa kali lu ngeliat di Instagram bola satuan kita, gue selalu nulis sparring itu bukan sparring, kolaborasi, silaturahmi. Oke, setuju kalau itu gue. Iya kan? Karena gini, kadang kalau kita bola satuan kita itu kan 44 kalau main lapang jadi kan mesti 44 orang. Iya. Sedangkan masa gue tuh kadang kalau lagi rame, tapi kalau lagi sepi gue sparring gitu kan biasanya kan. Nah BSK ini mau sekarang lagi sering, dalam sebulan ini kita sparring terus nih Bay. Tapi gue gak pernah mau sebut itu sparring. Silaturahmi. Gue bilang tuh silaturahmi. Itu setuju gue. Karena apa? Dan juga kita pasti ngeliat komunitasnya seperti apa dong. Nah iya, terus juga ini, karena dia mandang leader juga, apalagi mandang leader misalnya lo kan pasti nyari sparringnya yang kenal. Iya, Dan apalagi kalau lo nggak mungkin kayak cari sparringnya ini keras segala macam. Lu nih nggak mau gue. Karena lo juga harus menjaga member lo. Iya betul. Yang bola nggak ditanggung BPJS Pak. Apalagi cuma fun bro. Karena nih bro, ngomongin soal ngejaga member gini, karena ada juga member-member yang cewek yang main, dia main sering nih 10 kali, tiba-tiba nggak main. Ternyata ada member-member cowok yang buaya. Oh banyak. Suka ngechatin dia, suka gombalin dia. Nah akhirnya ini member ceweknya ini nggak nyaman di situ kan. Mau main, ada dia ya, nggak jadi main. Nah gimana caranya nih kita leader harus ngejagain si member cewek ini juga bro. Yes. Nah itu tugas dari leader juga gitu. Contoh, misalnya pada saat main ada kecelakaan, ada cedera, itu salah satu tugas kita juga, itu tanggung jawab kita juga. Ada yang komunitas lain yang bodo amat, ya. Bodo amat, gue nggak kenal apa itu, salah sih menurut gue. Kemarin melaksanakan bulan ada teman dari lalu tuh, bener. Pas lagi main di BSK, Bluetooth, jadi dia salah jatuh posisi. Salah jatuh. Ngomong di grup, dia belum segala macam. Bluetoothnya pindah, bukan pindah sih kayak geser gitu. Gue bilang gini loh. Lo butuh apa? Kalau ke dokter ayo nggak apa. Karena kan kalau komunitas yang sehat, dia pasti uangnya sehat, serius. Yeah. Komunitas sehat itu uang kasih pasti sehat. Gue bilang gini, lo mau apa lo bilang? Apa kita ada uang kas, kita bisa ini. Lo soalnya lo main lo ambang di dada lo nih bukan saudara kita. Lo tanggung jawab gue. Nggak ngomong aman tuh segala macam. Sebegitunya banyak kejadian Jojo pecah mulutnya dulu main bola. Kan kita bawa ke rumah sakit segala macam. Gue gak mau bebanin ke dia. Gue main sama gue tanggung jawab lu. Nah itulah bedanya komunitas kita sama komunitas yang baru-baru, tapi dia nggak ngerti arti dari komunitas itu sendiri. Atau dia bikin, hal kayak gitu mesti diperhatiin juga. Hal kecil itu harus diperhatiin juga. Banget. Itu ya bedanya ya, kita komunitas dari bawah, dia komunitasnya lihatnya dari atas. Langsung dari atas, yes. Lihatnya dari atas. Oh enak ya, bikin komunitas bola bareng. Oh enak ya bikin bola satuan kita. Oh gimana caranya nih? Banyak juga yang berbisnis di situ, banyak berbisnis di situ. Contoh kecilnya, tapi gua memperbolehkan dalam arti kata gini, memperbolehkan di situ. Lu misalnya kayak jualan kopi, kayak jualan jelly, apa jualan itu bagus sih menurut gua. Pada waktu itu sempat kan bola satuan kita ada yang ke lapangan dagang dagang itu bagus sih, kayak pisang fobia atau itu bagus. Gue nggak pernah permasalahan itu gitu. Ya kan kalau memang kayak ada pencarian di situ ya nggak ada masalah. Tapi yang lucu lagi, banyak juga beberapa komunitas yang open list komunitas lain di komunitas gua. Itu lucu dah. Itu lucu. Jadi open list dia komunitas apa nih? Mungkin dia salah kamar atau salah apa, tapi sering gitu. Kalau salah kan sekali dua kali ya. Iya, tapi ini sering. Ditegur dong langsung, bro, salah kamar bro, ini komunitas bola satukan kita. Oh iya bang, besok begitu lagi. Ya mungkin ya mau ngambil perhatian teman-teman yang lain, tapi tetap nggak ada yang main dia. Nggak ada yang main. Ya mungkin itu lo harus bisa ngedirect member lo tuh harus bagus. Yes. Harus bagus sih.
Seru deh ngomongin. Gue tapi serius kalau gue ngobrol begini jadi pengen buru-buru malam gue. Pengen main termalam main deh. Bukan malah ketemu anak-anak gitu. Ketemu anak kayak seru-seruan. Ketemu sama mereka bercanda di lapangan. Iya karena kita koneknya tuh memang udah enak dong. Iya, dari betul. segi bercanda deh, dari segi Iya, bercanda. Mungkin member-member yang lain tuh nggak ngerti cara bercanda kita. Iya. Misalnya nih, goblok gini nih. Orang member yang baru tuh pasti akan heran tuh. Digoblok-goblokin gitu. Akhirnya kan mereka, bercandanya mereka gini, wah seru nih. Segini seru nih ya. Pengen cepet balik ya harusnya kayak Kalau gini. biasanya kan lebih sering ceng-cengan gitu. Ceng-cengan. Ada juga tapi kan yang ya kalau dia orangnya baperan ya Capek sih sebenarnya. Cuma kan kita bisa jelasin. Bisa jelasin memang orangnya begini nih, orang begini nih. Yang penting lo kalau punya komunitas harus bikin member lo tuh nyaman deh. Nyaman mungkin. Harus nyaman mungkin. Gitu sih. Seru banget. Seru ya ngomongin komunitas ya. Kita belum ngomongin busuk-busuknya komunitas nih. Nanti aja lah. Adalah masih adalah part 2, part 3. Part 2, Kalau dia undangan sama Bayu. Bus, nanti tenang. Oke, thank you teman-teman semua. Nih udah sejam anjir. Sejam ada sejam. Ada sejam ya? Gila kata tuh. Gak berasa ya ngomongin Kalau ini komunitas ngomongnya sejam. cuma setengah jam. Iya. Itu cuma setengah jam. Ngomong sejam. Oke, thank you dong ya. Sama-sama Bay. Terima kasih. Di Sukses buat podcast gue bola nih. barangnya. Sukses juga buat bola satukan kitanya. Nanti kita kapan-kapan bikin kolaborasi ya. Boleh banget. Kolaborasi kita Evan bareng situ ya. Iya sih. Kalau bisa nih sebelum belum puasa lah kita bisa Iya. acara bareng-bareng. Iya benar. Ya udah. Thank you teman-teman semua ya udah mampir ke channel YouTube-nya Besi Merah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang juga pengen main di komunitas bola, itu ada bola kita, ada football traveler, ada nitro, ada banyak banget. Dan juga kalau pengen teman-teman gabung di komunitas futsal banyak banget. Ada milenial, ada bola bareng, ada apa lagi sekarang ya? Banyak lah gitu, oplosan Ketawa juga FC. banyak, ketawa FC juga banyak lah. Pokoknya anak-anaknya asing semua. Oke, thank you. Di lain kesempatan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sekali lagi. Sukses terus dan juga dukung channel YouTube gua Boy Sumera. Thank you. God bless ya. Thank you, Bro.